alias kalau apa-apa dunia. Lahir ke dunia tidak ada apa-apanya, meninggal juga tidak membawa apa-apa. Itu hadis. Hadis ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana minha ila yu'adhiya dan fil kharij wa lil mu'minina hadis nomor 1. Ini hadis yang
Misalnya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun hanya sebentuk air. Saking tidak bernilainya dunia di sisi Allah. Seandainya saya nyamuk ini bernilai di sisi Allah, harganya bernilai ada harganya, maka Allah bakal kasih sepersen pun setetes minum air minum kepada orang kafir kepada Allah. Tapi tidak ternilai dunia. Seperti hadis yang kemarin saya berbangkai hewan yang diangkat oleh Rasulullah memberitahukan siapa yang membeli hewan bangkai yang mati di tengah pasar ini di pasar ini. Ada yang mau beli nasi hidungnya, ada orang mau beli orang yang sudah mati. Ya seperti itulah Allah lihat dunia ini seperti bangkai
kita diangkat derajat sama manusia, akan bisa. Nanti kalau manusia angkat derajat kita kapanpun dia mau cabut derajatnya kita, dia bisa cabut kapanpun. Enggak, kalau Allah yang kasih, Allah nggak akan kena Allah. Apa hasil hidupnya? Allah menepati janjinya. Kalau siapa orang yang soleh Allah angkat derajat, gitu. Ya. 20 Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala qala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lana qala ma hada aqulna qala nahnu nusbihu wa qala ma 'ala al-haqqi illa ajala min dhalik. Beliau bertanya, apa yang sedang kalian kerjakan? Wahai Rasulullah, kalau sedang memperbaiki rumahnya hampir rubuh ini. Beliau bersabda, saya kira ajal kita lebih cepat runtuh daripada rumah itu. Rasulullah. Sampai di sini kami bertanya dulu. Tumben ini di depan baru pertama kali ini tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon kiai ini mukanya kiai. Mohon izin bertanya. Kan tadi Nabi menjelaskan bahwa kita itu harus tetap menjadi orang kaya, tapi tidak cinta dunia. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang kaya tapi tidak cinta dunia? Dan kita sudah tahu bahwa dunia itu ya seperti ini aja, tapi kadang-kadang pas ada perasaan demi dunia, bagaimana caranya dia tetap menjadi orang kaya tapi tidak cinta dunia? Selanjutnya ini sebenarnya bahwa kan Allah itu sudah menetapkan takdir semua manusia dan segala sesuatu itu ada pada manusia. Tapi kenapa ada orang yang kafir gitu? Apa tadi? Ulang. Allah itu kan sudah menetapkan semuanya itu sudah ditetapkan Allah, sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi kenapa ada orang yang kafir dan ditetapkan di neraka sendiri? Kan Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Kenapa masih ada orang yang menjadi kafir? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak ada orang kalau semua orang masuk surga neraka kosong? Itulah itu. Kenapa itu orang kafir? Intinya begini, ketika roh itu diciptakan oleh Allah, beradu adanya dengan Allah, bahwasannya dia akan turun ke bumi dan dia akan menyembah Tuhan itu Allah dan tidak mensyariatkan Allah. Dan begitu ada yang Al-Quran. Ya, tapi ketika manusia lahir dalam keadaan baik, yang lupa, dalam keadaan yang makmur, otomatis manusia itu akan lupa dengan dirinya, orang yang kecil, besar, itu lupa Allah. Situ kan Al-Quran situ. Tapi semuanya itu mendapatkan hidayah. Makanya manusia di dunia ada orang yang mendapatkan hidayah Islam.
Iblis Allah bilang kok dia kafir, padahal iblis lebih kuat daripada kalian. Benar nggak? Iblis sudah dengan Allah dia. Kalau kita kan masih apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat suruh membuka ayat 30. Wa idh qala Wa idh qala Rabbuna la yasjudu itu karena dia tidak tahu, karena dia tidak bersyukur, makanya dia itu kafir. Bukan karena ini sudah percaya sama Allah. Ketika orang kafir itu bukan karena dia tidak percaya sama Allah, dia percaya itu orang Islam bukan Allah, Nabi Nabi Muhammad tahu. Karena itu semua ada sejarahnya. Dan sejarah itu nggak bisa dibodoh-bodohin manusia yang ada sejarah. Dia tahu Allah itu ada, bukan orang Islam itu Allah bukan satu. Nabi Muhammad, dia orang tahu. Tapi mereka lebih percaya sama batu yang diorang bikin, yang diorang bilang aku ini membawa kebarokatan, berkah. Karena dia nggak bersyukur, makanya dia kafir. Seperti sama dengan setan. Wakalan dia kafir. Berarti bukan kita nggak percaya sama Allah. Orang Kristen itu percaya orang Islam itu hanya Allah. Agama Islam itu Nabi Muhammad tahu. Kamu bodoh amat, kamu sistem kamu orang Kristen itu sudah ketemu makhluk itu. Saya pernah dakwah itu daerah Cermai itu semua. Saya dakwah saya ke kanan itu makhluk dakwah ke kiri. Kita udah capek-capek masuk ke petani Islam, datang makhluk masukin orang Kristen ini. Itu dakwah itu nanti kita berusaha mencari kehidupan Allah. Kita nggak minta biaya berapa sih uang. Kita bisa cari uang. Ngerti nggak? Orang yang kafir itu bukan karena setan itu nggak percaya sama Allah, dia malah percaya daripada kita. Ngerti nggak? Tapi karena hafalan itu syukur. Kenapa sudah bisa bersyukur? Sedikit pun bersyukur aja. Susah amat bersyukur. Sudah ente ada kuping, ente ada tangan, ada kaki, ada mata, ada pikiran, ada badan, ada otak, ada kepala, ada badan, ada kaki. Kok bersyukur aja susah? Masalah uang itu kalau bicara ada. Masalah makan kalau bicara itu ada. Tapi kenapa kalian gak bersyukur? Tuhan itu yang menciptakan kalian. Begitu maksudnya. Tapi memang benar juga kalau semua orang masuk dalam surga, neraka kosong. Makanya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, walaupun gak kaya-kaya anak, walaupun gak ganteng-ganteng anak, enggak. Yang penting saya itu orang Islam. Itu ngerti? Ya, jadi siapa lagi yang tanya? Habis ini selesai ya? Oh ya, silakan maju 2 orang. Wah, 3 orang ya. Gak apa-apa, maju aja sih itu. Mbak Rahmat. Insya Allah. Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat muliakan Habib Muhammad Abdullah dan saya hormati dan saya banggakan seluruh mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Selamat pagi semuanya. Maksud saya ini Habib, kan sebelum kita menetap di pesantren ini, kita berasal dari berbagai macam latar belakang dan berbagai macam dosa yang kita perbuat. Apakah setelah kita hijrah dan menetap di pesantren ini, khususnya bagi kami yang baru yang masuk di sini? Hebat juga, itu orang mana? Bogor. Namanya? Dari Kelas.
dengan kita meminta ampun di setiap sholat sunnah dan sholat kita. Tuhan begini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili perasaan. Mewakili perasaan. Mewakili perasaan ya. Jadi begini, memang betul diampuni dosanya itu benar. Seperti kertas yang bersih lagi garis. Karena orang yang ilmu itu sangat luar mulia. Orang di pondok pesantren kalau sudah berlima, seandainya boleh sama Allah malaikat turun ke bumi, memberikan sayapnya supaya orang-orang yang menuntut ilmu ini tidak terinjak oleh becek-becekan, oleh anak-anakan. Kalau boleh sama Allah malaikat taruh sayapnya di jalan supaya diinjak-injak sama orang yang berilmu, saking barokahnya orang yang berilmu, saking mulianya orang yang berilmu. Ngerti? Tapi kalau memang bermasalah, bertobat tidak apa-apa. Tobat sudah ya Allah, ampunilah dosa saya sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang penting tidak melakukan lagi, sudah selesai dosanya diampuni. Kan ada seorang pembunuh 99 orang. Iya enggak? Dia mau menuntut ilmu, dia mau bertobat, dia sampai ke ulama besar. Setengah dari perjalanan ulama besar dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, datang dua malaikat, satu malaikat neraka, yang satu malaikat surga. Rebutan yang ini masuk neraka saja, yang ini masuk surga. Karena dia selesai, dia mau bertobat, dia selesai bertobat, dia mau menemui ulama ini, gitu. Mau minta ampunan, bagaimana dosa-dosanya, dia mau belajar. Akhirnya dia masuk surga kan? Karena dia bertobat, dia bersungguh-sungguh, nggak mau lagi jadi orang jahat gitu. Ya kan? Dia mondok, dia mati syahid. Dia hidup, dia mulia. Kan di sini di hadis ke-32 ya. Di hadis 22. Ya kan, dunia ini terkutuk. Kecuali orang-orangnya sholat, yang ingat Allah, dan orang-orang yang menuntut ilmu itu orang-orang yang gak terkutuk. Makanya kalian pun gak terkutuk, karena kalian pun menuntut ilmu. Kecuali orang yang di luar sana, itu terkutuk semua itu. Karena dunia ini terkutuk. Iya kan? Terkutuknya bagaimana sih? Setan tidak pernah membunuh sesama setan. Benar nggak? Manusia membunuh sesama manusia. Setan nggak pernah memfitnah saudaranya sama saudaranya yang lain. Manusia memfitnah saudaranya yang lain kan gitu. Kalau dibilang mulia anak sama setan kan gitu. Setan mengalah lah, menyerahlah kalau manusia sudah melampaui batasnya setan. Makanya ada manusia setan. Itu manusia-manusia yang di luar sana itu. Makanya kita ini alhamdulillah Allah kasih perlindungan, Allah kasih ampunan, datang ke sini kita mau belajar. Jadilah mulia, mati pun mulia, hidup pun mulia. Begitu. Ya. Jadi diampuni dosanya karena orang yang menuntut ilmu orang yang sangat mulia di sisi Allah. Seandainya Allah memperbolehkan malaikat turun ke bumi untuk membeberkan sayapnya supaya orang yang menuntut ilmu ini tidak terinjak sama becek-becekan, tidak kena kotor. Allah persilakan malaikat turun ke bumi dan memberikan sayapnya agar tidak diinjak, keinjak tanah, dan diinjak orang yang menuntut ilmu saking mulianya kan begitu. Terus satu lagi sama tadi, ada berapa orang? Ya cepat di terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai. Berpuasa. Saya orang yang meninggal di hari yang tertentu. Ada yang meninggal dari mana?
juga ada siksaan kubur. Sudah pasti ada hadisnya. Dengan hari Jumat itu hari yang mulia. Allah menciptakan surga itu di hari Jumat. Allah menciptakan malaikat itu di hari Jumat. Allah menciptakan para nabi Muhammad itu di hari Jumat. Ini hari Jumat hari yang mulia. Makanya julukan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Kerajanya para hari. Makanya ketika kita sholat di hari Jumat, kita ngaji di hari Jumat, kita berzikir di hari Jumat, itu ganjarannya 1000 kali, pahalanya dikali lipat kan 1000 kali lipat pada hari-hari biasa. Saking mulianya hari Jumat ini seorang. Kalau orang kafir meninggal di hari Jumat, dia orang-orang kafir ini yang meninggal di kuburan, di kuburan Sentiong, di kuburan Kristen, di kuburan mana, di hari Jumat itu mereka tidak disiksa di kubur sampai hari Jumat selesai. Hari Sabtu, Minggu siksa terus sampai hari Jumat libur gitu. Saking mulia